Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yazid Al-Bustami, mahasiswa Teknik Informatika semester 7 Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk seminar proposal tugas akhir, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, yang berstudi kasus di agrowisata Balai Tani berbasis web. Untuk bab pertama yaitu berisikan latar belakang. Pada era globalisasi ini, peranan komputer pada saat ini dapat mendukung kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya komputer, suatu perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Perusahaan dapat mengembangkan dan membangun suatu sistem aplikasi yang dapat membantu mereka dalam menjalankan proses operasionalnya. Agrowisata Balai Tani merupakan tempat wisata yang dikelola oleh gabungan kelompok tani yang menyajikan konsep lain berwisata sekaligus belajar pertanian. Selain tempatnya yang asri, banyak area keren yang bagus dijadikan latar belakang berfoto. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari kalangan milenial sebagai wisata edukasi. Pengunjung akan menikmati beragam hasil pertanian dari berbagai teknik. Ada teknik hortikultural, bertani di sawah, budidaya ikan air tawar, sampai peternakan. Konsep agrowisata yang unik ini membuat pengunjung datang dari berbagai rentang usia. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Sebagai wisata edukasi, pengunjung yaitu permasalahan yang sering terjadi pada wisata Balai Tani yaitu 1. Pengelolaan tiket parkir maupun tiket masuk agrowisata Balai Tani yang masih menggunakan sistem manual sehingga kesan kurang efisien. Yang kedua, Balai Tani mempunyai 8 titik wisata di dalamnya. Ada Balai Ageng, ada Balai Kempal, ada Balai Bengok, ada Balai Alit, Balai Pijat, dan lain sebagainya. Namun pengelolaan karcis masuknya juga masih menggunakan sistem manual seperti pengelolaan tiket masuk dan parkir, yang mana pengunjung harus bayar satu persatu bila ingin menikmati wahana yang lain. Yang ketiga yaitu tidak adanya rekapan informasi manajemen seperti jumlah pengunjung, laporan keuangan. Menurut penelitian saya, semuanya dicatat dengan sistem manual. Jadi pengelolaan tersebut sering tidak berjalan dengan baik. Ada keteledoran berkas dan seperti lainnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan pelayanan di agrowisata Balai Tani agar lebih mudah dan lebih modern. Jadi agar wisata Balai Tani ini tidak terkesan kurang mengikuti zaman atau kurang modern, alangkah baiknya perlu dibuatkan suatu sistem yang bisa mengelola manajemen dari agrowisata Balai Tani. Yang kedua, bagaimana cara agar memudahkan petugas
dalam melakukan pelayanan ke pengunjung agar lebih cepat dan terrekap. Jadi kadang ada pengunjung kemudian agak lama untuk pelayanan di Balai Tani, jadi terkesan agak lambat. Kemudian hasil penelitian saya ternyata rekapan dari hasil pengunjung itu tidak ada. Jadi hanya memanfaatkan karcis yang sudah disobek itu ada berapa lembar, hanya dari itu. Yang ketiga, bagaimana cara memudahkan pengelolaan untuk mengecek rekap wisatawan. Jadi sumber-sumber rekapan itu berasal dari karcis masuk yang diberikan ke pengunjung, kemudian dikasihkan lagi ke penjaga pintu masuk, nanti disobek. Nah, itu terlalu kurang modern. Jadi misalkan itu pengelolanya mau minta rekapan hari ini, jadi menggunakan sistem manual, masih menghitung jumlah kertas yang disobek tadi. Kemudian yang terakhir, bagaimana membuat sebuah sistem informasi manajemen wisata berbasis web pada grup wisata Balai Tani. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah sistem aplikasi berbasis web, yang mana pengelola objek wisata dapat mengecek sistem manajemen tanpa harus membuka form secara manual. Yang kedua, membuat sebuah sistem informasi manajemen berbasis web untuk dapat membantu pengelola objek wisata dalam melaksanakan pekerjaannya dengan cepat dan akurat. Jadi hasil penelitian saya, di Balai Tani ada banyak destinasi wisata, terutama yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Juga ada lagi kolam renang, di situ kafe, itu semuanya dikelola secara terpisah atau sendiri-sendiri. Jadi apabila wisatawan mau masuk, misalnya habis ke Balai Kempal, kemudian ke Balai Ageng, itu masuk sendiri-sendiri, jadi bayar lagi gitu. Jadi seakan-akan kurang efisien lah, seperti itu. Nah, misalkan dibuatkan sebuah sistem informasi untuk manajemennya, tinggal kita paketkan saja. Misalkan milih di Balai Bengo untuk karaoke, misalkan untuk berenang anak-anak, jadi dipaketkan menjadi satu tiket, seperti itu. Kemudian juga untuk sistem parkirnya, sistem parkir selama ini masih menggunakan sistem manual yang sudah biasa pada umumnya. Jadi rencana untuk tujuan penelitian ini yaitu membuatkan juga sistem parkir. Jadi misalkan sepeda motor, nanti petugas tinggal mencet gambar sepeda motor, jadi nanti keluar karcis sepeda motor. Kemudian kalau mobil yang parkir, nanti pencet gambar mobil, nanti karcis mobil yang keluar, seperti itu. Seperti di tempat-tempat wisata yang sudah modern dan menggunakan teknologi lebih maju. Selanjutnya yaitu isi di bab 2. Bab 2 ini merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dijelaskan menyangkut beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki korelasi baik secara teoritis ataupun konseptual
dan praktis dengan penerapan e-government maupun sistem manajemen wisata suatu daerah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut akan diidentifikasi dari segi teori atau konsep yang digunakan. Hasil temuan penelitian dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih rinci menyangkut penelitian terdahulu, maka dapat merujuk pada jurnal berikut ini. Jurnal yang pertama adalah dari Serambi Engineering. Pembuatannya tahun 2021. Penerbitannya tahun 2021 yang berjudul Sistem Manajemen Pariwisata di Kabupaten Bangka Menggunakan Teknologi Informasi. Untuk isinya sendiri, hasil temuannya menghasilkan penelitian ini bertujuan agar pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bangka menjadi lebih baik dan mudah, baik dari sisi pemerintah maupun wisatawan. Sistem manajemen yang dibangun menggunakan sistem Development Life Cycle atau disingkat SDLC dalam pembangunan sistem agar berjalan dengan baik. Yang kedua, pada hasil dari pembuatan website ini adalah sebuah website pariwisata yang diharapkan mampu untuk membesarkan dan mengatur manajemen destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka. Website ini dapat diakses dengan berisikan informasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka. Kemudian yang kedua, jurnal yang kedua yaitu jurnal dari Teknologi Informasi dan Pendidikan. Tahun penerbitannya 2019. Yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Berbasis Web. Berstudi kasus di Kabupaten Pesisir Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini yang diambil setelah melakukan perancangan aplikasi pariwisata pesisir selatan, yaitu telah berhasil membangun aplikasi pariwisata berbasis web dan menghasilkan sistem informasi multi-user dengan memberikan layanan, menyimpan data, investor, dan manajemen promosi dan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi penerapannya. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu jurnal dari Sisfocom. Tahun penerbitannya 2018 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Kecamatan Muara Gembong Berbasis Web. Yaitu intinya, kesimpulan dari penelitian ini adalah dilakukan analisis dan hasil kuesioner, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Website yang telah dibuat ini cukup memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung, tepat waktu dalam memberikan informasi, dan akurasi sistem yang dibuat cukup memuaskan. Selanjutnya yaitu jurnal keempat, yaitu Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia atau JPTI. Tahun penerbitannya 2021 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Wisata Edukasi Berbasis Website yang berstudi kasus Kampung Marketer. Untuk kesimpulannya, hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dibutuhkan wisata edukasi Kampung Marketer adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap program wisata edukasi Kampung Marketer. Adapun pengelolaan program diantaranya adalah pendaftaran, pembayaran, informasi, materi, dan evaluasi. Selanjutnya, yang terakhir atau jurnal kelima, yaitu jurnal dari Jurnal Simetris tahun penerbitan 2018 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata dan Budaya Berbasis Website Menggunakan Google API pada Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperlukan fasilitas publik yang dapat mengakomodasi kegiatan penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya di Kabupaten Blora, sekaligus dijadikan sebagai tempat promosi pariwisata Kabupaten Blora serta tempat pengembangan budaya Kabupaten Blora. Diharapkan dapat tercapai peningkatan yang optimal dalam bidang pariwisata dan budaya di Kabupaten Blora, yang dapat lebih mengangkat citra Kabupaten Blora sebagai kota wisata dan budaya. Jurnal-jurnal tersebut sudah saya rangkum di laporan. Untuk landasan teori,
atau dasar teori. Juga saya siapkan di laporan yang berisikan pengertian sistem. 1. Pengertian sistem. 2. Sistem informasi. 3. Komponen sistem informasi. 4. Pengertian manajemen. 5. Pengertian sistem informasi manajemen. 6. Manajemen pengelolaan objek wisata. 7. Exam PP. 8. Sublime Text 3. Dan yang terakhir 9. Basis data atau database yang sudah saya masukkan ke dalam laporan. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian atau perancangan sistem. Untuk metodologi penelitian yang pertama ini pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu seperti pengumpulan data-data yang hasil observasi, hasil wawancara dijadikan satu. Kemudian yang kedua, melakukan observasi yaitu dengan cara wawancara secara langsung dan juga melalui internet. Jadi pengumpulan data sekaligus wawancara ke pihak wisata Balai Tani, juga ke pihak pengelola atau petugas yang menjaga, juga wawancara ke pengunjung atau wisatawan. Jadi bagaimana pelayanan di Balai Tani, atau seperti apa pelayanan di Balai Tani yang terkesan kurang efisien. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu mulai melakukan desain aplikasi sesuai kebutuhan penelitian. Jadi hasil dari penelitian tadi kita akhirnya membuat sebuah desain aplikasi yang sesuai dengan objek yang kita teliti. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap implementasi dan juga testing aplikasi. Apakah berjalan sesuai yang diharapkan? Jadi setelah semuanya sudah jadi aplikasi, kita melakukan testing. Apakah sesuai dengan yang saya harapkan, juga yang dibutuhkan oleh agrowisata Balai Tani. Setelah melakukan testing, kemudian melakukan pengumpulan ke dosen dan melakukan presentasi ke dosen. Bila ada kurangnya, nanti bisa kembali lagi ke tahap ketiga, yaitu melakukan desain ulang aplikasi sesuai kebutuhan penelitian sampai disetujui oleh dosen. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Abiyajid Al-Bustami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.